episode 32. Maaf telat, ucap Ariel sopan lalu segera menundukkan dirinya di samping Adel. Gak apa-apa sayang, maaf ya, tante ngajak makan siang dadakan begini, ucap Tamara lembut. Gak apa-apa kok tante, ucap Ariel sopan. Kamu gak bareng Bian? Tanya Adel kepada Ariel. Dengan cepat Ariel menggelengkan kepalanya, dia masih sedikit kesal dengan Bian. Anak satu itu memang suka bikin orang kesal, ucap Tamara menggerutu. Tak berapa lama Bian pun datang terburu-buru dan langsung duduk di dekat Ariel. Maaf, satu kata yang keluar dari mulut Bian. Bian menatap ke arah Ariel yang sepertinya masih marah dengannya. Bian pun langsung menggenggam tangan Ariel yang berada di bawah meja hingga membuat sang empunya terkejut. Jadi bagaimana Jeng? Tanya Tamara pada Adel. Bagaimana kalau kita pilih saja bulan Mei? Di bulan itu kan mereka bertemu. Tinggal cari tanggal saja, ucap Adel memberi saran. Mah, ucap Ariel cemberut tidak suka. Aku sih setuju aja. Bagaimana dengan kalian berdua? Tanya Tamara membuat Ariel dan Bian langsung saling menatap. Bian mau di awal bulan mah, tanggal 1 sampai 5 misal, ujar Bian. Ariel mau di akhir bulan, sahut Ariel. Hais, kalian lagi ada masalah? Tanya Adel menatap ada yang tak beres pada anak dan calon menantunya. Enggak, jawab keduanya bersamaan. Baiklah, bagaimana kalau kita ambil tengah-tengah? Fix, kita ambil tanggal 15 Mei, ucap Tamara tegas. Enggak ada tapi-tapian, ucap Tamara menatap tajam pada anak bungsunya saat melihat Bian hendak protes. Oke, berarti sudah final ya, kita makan dulu, mama lapar, ucap Adel lalu segera memesan makanan disusul yang lainnya. Yang, kamu masih marah? Tanya Bian saat sudah sampai di mobil. Enggak, jawab Ariel singkat. Yang, lihat aku, ucap Bian pelan sambil memegang kedua tangan Ariel. Aku tahu, aku gak bisa mengubah masa lalu, aku gak bisa menghapus kenangan-kenangan buruk, tapi aku janji yang, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan mencoba menjadi lebih baik lagi dan aku akan pastikan tidak akan ada yang lain lagi selain kamu. Please, percaya sama aku, ujar Bian tulus. Masa laluku memang tidaklah baik, begitu banyak cewek di sekelilingku, tapi itu juga bukan salahku yang, mereka sendiri yang mendekatiku dan memintaku, bukan aku, ucap Bian lagi membuat Ariel langsung menatap tajam ke arah Bian. Hehehe, bercanda sayang. Intinya aku memang banyak mantan, tapi percaya deh, cuma kamu satu-satunya cewek yang aku kejar dan perjuangkan. Dan kamu tahu kan itu artinya apa? Artinya hanya kamu yang mampu mencuri hatiku. Modus, ucap Ariel langsung melepaskan tangannya lalu memalingkan wajahnya dan mengulum senyum. Receh banget memang, hanya mendengar ucapan Bian seperti itu sudah mampu membuat pipi Ariel merona. Kamu pegang ini, ucap Bian kembali mengambil tangan Ariel dan meletakkannya di dada Bian. Kamu bisa merasakannya bahwa dia hanya berdetak seperti itu saat bersamamu. Aku mohon percaya sama aku. Hanya kamu satu-satunya cewek yang mampu mencuri hatiku dan membuatku ingin selalu mengejarmu. Aku gak tahu apa aku sanggup bila kedepannya aku akan sering bertemu dengan barisan para mantan kamu yang jumlahnya tidak sedikit itu, ucap Ariel cemberut. Maafkan aku sayang. Aku janji aku akan berusaha sekuat mungkin agar kamu tidak mengalami hal seperti kemarin, ucap Bian mencoba mengerti perasaan Ariel. Walau sebenarnya dia sangat senang karena Ariel cemburu. Bian segera menarik Ariel ke dalam pelukannya serta menghujaninya dengan ciuman mesra. Kamu jadi hari ini pergi sama Ariel? Tanya Raffi sambil mengusap wajah Aurel. Jadi dong, jawab Aurel semangat sambil memasangkan dasi pada Raffi. Mau diantar? Tanya Raffi. Enggak, kami pergi sama Tante Adel sama Tante Tamara juga, ucap Aurel tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Raffi pelan. Kamu hati-hati ya, ucap Raffi sambil mencium kening Aurel lalu ia segera berjongkok untuk mencium perut Aurel yang kini sudah terlihat buncit. Anak papa jangan nakal ya, jagain mamanya baik-baik. Kalau mama nakal tendang aja perut mamanya, oke? Ucap Raffi sambil mencium perut Aurel. Mamanya mana mungkin nakal. Papanya tuh yang suka jelalatan lihatin karyawan di kantor yang suka pakai baju kurang bahan, ucap Aurel cemberut.
Sayang, lihat tuh mamanya cemburu masa, ucap Raffi terkekeh gemas melihat Aurel yang memanyunkan bibirnya. Raffi pun kembali berdiri dan segera memeluk Aurel dengan erat dari belakang. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku ya, ucap Raffi lembut. Jangan terlalu kecapean, aku nggak mau anak kita kenapa-kenapa, sambungnya. Siap bos, jawab Aurel. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, kini Aurel, Ariel, Tamara, dan Adel sedang berada di sebuah butik untuk melakukan fitting baju. Gimana? Udah dapet belum bajunya? Tanya Jenar yang baru datang dengan nafas yang terengah-engah karena kehabisan berlari. Kamu sendiri, Je? Tanya Tamara. Iya mah, Twin J di rumah sama Encus, habisnya pada tidur mereka, ucap Jenar. Wah, Aurel ya? Tanya Jenar pada Aurel. Iya, jawab Aurel tersenyum simpul. Sudah berapa bulan? Tanya Jenar sambil mengelusap perut Aurel. Duh, kenapa perutku jadi nyut-nyutan ya? Ucap Jenar sambil mengusap perutnya sendiri. Udah 8 bulan, jawab Aurel terkekeh melihat Jenar yang meringis saat mengusap perutnya. Kamu kenapa, Je? Tanya Tamara saat melihat Jenar seperti meringis tak nyaman. Nggak apa-apa mah, perut Jenar cuma mules aja lihat perut Bumil, jawab Jenar cengar-cengir. Jadi keingat waktu hamil Twin J dulu, sambungnya. Kamu ini ada-ada aja sih, Je, ucap Tamara menggeleng-gelengkan kepalanya. Gimana mah? Tanya Ariel saat memakai gaun untuk kesekian kalinya. Bagus Ril, ucap Jenar memberikan 2 jempolnya. Ya udah, berarti yang ini aja ya, sama yang warna biru langit tadi, ucap Adel dibalas anggukan sama Ariel. Si Bian kemana sih mah? Kok enggak ikutan? Tanya Jenar. Dia lagi di kantor sama Dimas, kalau bukan karena Ariel mana mau dia ikut ke kantor, jawab Tamara terkekeh mengingat perdebatannya dengan Bian beberapa hari yang lalu. Bian memang tidak suka dengan bisnis, dia lebih suka dengan dunia musik. Namun keluarganya tidak ada yang mendukung dan hingga akhirnya Ariel pun juga tidak mendukung Bian untuk bermusik. Kalau hanya sekedar hobi, Ariel mendukungnya, namun bila untuk pekerjaan Ariel tidak akan rela. Bukan apa, Bian yang sekarang saja sudah banyak barisan para mantannya, apalagi kalau dia jadi artis, mau sepanjang apakah nanti barisan para mantannya? Karena ancaman dari Ariel lah, Bian akhirnya mau ikut masuk ke dunia bisnis dengan kedua kakaknya. Sayang, kamu masih di butik? Tanya Arya. Iya, ada apa mas? Tanya Jenar. Aku jemput ya, kamu jangan kemana-mana, ucap Arya di seberang sana. Oh ya sudah, Jenar tunggu ya mas, jawab Jenar lalu segera mematikan sambungan teleponnya. Mah, Jenar dijemput mas Arya, jadi nggak bisa ikut pulang bareng nggak apa-apa ya, ucap Jenar. Ya sudahlah, kami duluan, kamu yakin di sini sendiri nggak apa-apa? Tanya Tamara. Nggak apa-apa mah, jawab Jenar. Tamara dan yang lainnya pun langsung pergi meninggalkan butik. Namun saat akan memasuki mobil, tiba-tiba Aurel berteriak hingga membuat Jenar yang masih di dalam butik langsung berlari keluar karena mendengar teriakan Aurel.